Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai yang saya hormati, para pemirsa yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pada hari-hari ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Bahkan sejak bulan Rajab kita sudah berdoa semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Moga-moga kita dapat keberkahan di bulan Rajab, kita dapat keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hampir tiap hari semua umat Islam berdoa, semua umat Islam memohon mendapatkan keberkahan 2 bulan sebelumnya dan kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tentu syukur ini tidak hanya sekedar mengucap syukur, tetapi meyakini bahwa Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita semua, yang harus kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan semua hal yang baik agar kita betul-betul memperoleh keberkahan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan petunjuk kepada kita, telah banyak memberikan arahan kepada kita, telah banyak memberikan petuahnya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang tahu akan kebenaran dan kebatilan, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang tetap dipertahankan. Para hadirin yang saya hormati, tentu banyak hal yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur kita. Karena syukur itu tadi sebagaimana saya sampaikan, pertama tentu kita menganggap ini sebagai keputusan yang terbaik. Yang kedua, kita harus memeliharanya dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus berusaha meningkatkan nilai tambah. Karena itu momentum di mana kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk meningkatkan nilai tambah kita, value kita, keberadaan kita di masyarakat, dan keberadaan kita sendiri kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang pertama, momentum Ramadan ini adalah kita untuk memperbaiki amal ibadah sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan salah satu dari tiangnya agama, dan kemudian sholat sunnah itu adalah menurut Rasulullah adalah bagian dari ibadah yang menyempurnakan sholat fardu. Karena itu ini menjadi satu kesatuan. Jangan hanya sholat fardunya yang dijalankan, sunnahnya ditinggalkan, tetapi dijalankan, sunnahnya juga dijalankan. Dengan demikian semoga kita mendapatkan kesempurnaan amal ibadah kita berupa sholat sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu Ramadan ini juga bagian dari niat kita untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap sumber hukum yang paling utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena Allah telah berfirman bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat banyak petunjuk kepada umat manusia. Al-Quran adalah petunjuk yang sangat lengkap, apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus kita hindari, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Karena itu di bulan Ramadan tidak hanya memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi juga mengkaji Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. Bagaimana caranya?
tentu kita belajar kepada orang-orang yang memang ahli Al-Quran, orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, guru-guru yang benar, guru-guru yang sanadnya juga jelas. Jangan sampai kemudian kita belajar karena kita sendiri, karena kita tidak punya dasarnya. Ketika kita menerjemahkan Al-Quran, mengartikan Al-Quran sesuai dengan pengertian kita sendiri, padahal kita tidak ahli Al-Quran, maka tentu tidak baik. Kenapa? Karena seringkali kemudian jalan yang ditemukan justru jalan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, perbanyaklah zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir itu maka akan menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita lebih tentram. Karena itu perbanyaklah zikir di bulan puasa ini, tingkatkan amal zikir ini supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih tentram, lebih aman, dan dengan demikian maka yang kita pancarkan adalah cahaya-cahaya surga, cahaya-cahaya kesabaran, cahaya-cahaya keikhlasan, cahaya-cahaya kejujuran. Itu yang muncul, karena wajah-wajah kesabaran itu adalah salah satu wajah-wajah surga sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Yang keempat, bagian yang selanjutnya adalah bagian kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Karena itu kemudian kita perbanyak zakat, apakah itu zakat mal maupun zakat yang terkait dengan badan kita sendiri, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam yang menemui akhir bulan Ramadan. Karena itu kemudian zakat fitrah ini harus kita bayarkan dalam rangka membersihkan badan kita. Sementara zakat mal itu adalah dalam rangka membersihkan kekayaan yang kita miliki, harta yang kita punya. Tentu dengan kebersihan itu kita bisa berharap bahwa yang kita miliki itu akan terus bertumbuh, akan terus meningkat dengan lebih baik. Karena setiap kebaikan sebagaimana dijanjikan oleh Allah yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan dibalas dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan. Yang kedua, infak. Berikan sebagian harta kita ini untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah memberikan sebagian harta kita ini untuk kita sedekahkan kepada orang lain. Puasa adalah momentum kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga dengan demikian orang lain juga bisa merasakan nikmatnya menjalani puasa, bahkan yang terakhir nikmatnya mengakhiri bulan puasa dan menyambut Idul Fitri. Kalau semua orang senang, kalau semua orang bahagia, maka tentu ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa itu akan menjadi lebih baik. Dan ini tidak hanya persoalan ketentraman, itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita harus memberikan sebagian kekayaan kita ini melalui zakat. Dan zakat betapa pentingnya dipandang oleh Allah, karena itu banyak perintah Al-Quran tentang zakat ini yang dibarengkan dengan perintah sholat. Aqimis sholah wa atuz zakat. Jadi dirikanlah sholat dan kemudian bayarkanlah zakat, tunaikanlah kewajiban zakat. Khudh min ambalihim shadaqatan. Ambil sebagian dari kekayaan kamu untuk disedekahkan, karena pada hakikatnya kekayaan yang kita miliki ini sebagian adalah kekayaan orang lain. Momentum Ramadan yang terakhir adalah juga bagian dari momentum kita memperbaiki hubungan dengan alam. Karena itu jadikan Ramadan ini dengan menumbuhkan niat untuk menjalankan sesuatu sebagaimana sunnatullahnya, supaya alam ini tidak rusak. Dan kalau alam ini tidak rusak, maka kehidupan ini akan menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan, dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam ini, rusaknya bumi ini, rusaknya laut dan lain sebagainya itu karena tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang bagaimana? Yang tidak mengikuti sunnatullahnya. Rizki itu sunnatullahnya ada yang tahunan,
ada yang bulanan, ada yang harian. Jangan coba-coba itu dirubah. Laut itu adalah ketentuan Allah yang rizkinya harian, sehingga diambil kapanpun, 24 jam diambil, ikannya tidak akan pernah habis, sumber-sumber yang ada di air, yang di laut tidak akan habis. Tetapi sebaliknya, tanaman itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Jangan dipercepat. Ketika kita dipercepat, yang mestinya tahunan kita percepat menjadi harian, maka kerusakan yang akan terjadi di muka bumi ini, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi, mensyukuri Ramadan dengan menciptakan nilai tambah. Nilai tambahnya kita lakukan pertama dengan meningkatkan amal ibadah sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua adalah zikir kepada Allah supaya hati kita menjadi lebih tentram, agar keikhlasan, kesabaran itu muncul. Dan yang ketiga kemudian adalah memperbaiki hubungan antar sesama manusia dengan cara kita ini memberikan kemanfaatan dalam hidup kita ini melalui apa yang kita miliki, ilmu kita, harta kita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan alam dengan cara Ramadan kita jadikan momentum kita untuk memperbaiki diri, mengkonsentrasikan diri, meyakinkan diri bahwa rizki yang kita cari itu melalui jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berusaha untuk merubahnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.